Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faturrahman Hasibuan dengan NIM 210553164. Mata kuliah Proses Produksi 1 kelas C dengan dosen pengampu yang terhormat Profesor Dr. Cokorda Gede Tirta Nindya STMT. Di sini kita akan membahas casting proses. Yang pertama kita akan membahas melting metal for casting. Lalu di yang A ini, melting metal for casting, kita ada 6 bahasan. Yang pertama atau A1, peleburan kubah. A2, peleburan tungku udara. A3, peleburan busur listrik. A4, peleburan induksi. A5, peleburan wadah. Dan A6, peleburan perapian terbuka. Yang pertama, yaitu A1 atau cupola melting atau peleburan kubah. Peleburan kubah adalah perangkat leleh yang digunakan dalam pengacoran untuk melelehkan besi, besi cor, dan beberapa perunggu. Peleburan kubah sekarang sudah hampir jarang terjadi karena faktor lingkungan. Karena metode ini masih menggunakan furnace dalam bentuk tumpukan seperti gambar di samping. Lalu kenapa disebut peleburan kubah? Karena bentuk tungkunya yang mirip seperti kubah. Lalu di sini pada gambar, kubah terdiri dari lembaran baja silinder vertikal dan dilapisi di dalam dengan batu bata tahan asam. Lalu lapisan umumnya lebih tebal di bagian bawah kubah karena suhunya lebih tinggi daripada bagian atas. Lalu terdapat pintu pengisian yang melalui cok pig iron, skrap baja, dan flux dibebankan. Lalu ledakannya ditiupkan melalui tuyeres. Lalu serta tuyeres ini diatur di dalam satu atau lebih baris di sekitar pinggiran kubah. Lalu gas panas yang naik dari bawah zona pembakarannya memanaskan di zona awal. Lalu kupola ini juga dilengkapi dengan pintu bawah yang dapat dilewati oleh kotoran yang terdiri dari kokas, torak, dan lain-lain. Lalu sebuah lubang tarak disediakan untuk menghilangkan tarak dari lelehan. Melalui lubang keran, logam cair dituangkan ke dalam sendok. Lalu di kupola melting ini ada tutup kerucut di atas yang disebut penahan percikan yang disediakan untuk mencegah percikannya muncul keluar. Lalu yang kedua ada crucible melting atau peleburan busur listrik. Dalam metode busur langsung ada dua busur, satu dari elektroda ke logam dan satu lagi dari logam ke elektroda kedua. Elektroda biasanya terbuat dari karbon, meskipun ketika molybdenum dan logam suhu leleh tinggi lainnya diproses, elektroda mungkin dari logam yang dilebur. Lalu metode ini juga dapat digunakan dengan 3 elektroda dan arus 3 fasa. Peleburan busur listrik digunakan secara luas untuk produksi baja paduan dan baja karbon, serta untuk besi lunak, besi ulet, baja perkakas, dan besi tuang. Lalu kekuatan serta berkekuatan tinggi. Lalu pengendalian emisi lingkungan yang tidak diinginkan lebih mudah dengan tungku listrik dibandingkan dengan kubah. Lalu busur tidak langsung juga digunakan dalam proses produksi kuningan dan perunggu. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga atau A3, ada peleburan wadah, di mana metode peleburan wadah ini menggunakan tungku logam berbentuk cangkir berlapis tahan api
yang biasanya dipanaskan dengan gas atau minyak, dan juga biasanya digunakan untuk melelehkan kuningan, perunggu, aluminium, dan magnesium. Seperti pada gambar, peleburan wadah juga kadang-kadang memiliki dengan hambatan listrik atau induksi. Juga memiliki wadah bagian dalam untuk menahan muatan logam. Wadahnya adalah terbuat dari tanah liat, silikon, karbida, atau campuran tanah liat grafis, dan juga tungkunya dapat dimiringkan untuk dituang atau wadahnya dapat diangkat. Lalu yang selanjutnya yaitu A4, peleburan tungku udara. Peleburan tungku udara ini memiliki kesamaan dengan peleburan perapian terbuka jenis tungku. Jenis tungku ini biasanya digunakan dalam produksi coran besi, cor kelabu, kuningan, dan perunggu. Lalu peleburan tungku udara atau gema memiliki kesamaan juga dengan peleburan perapian terbuka. Seperti pada gambar menunjukkan tungku udara yang khas, di mana minyak atau batu bara bubuk dibakar di satu ruangan dan muatan ditempatkan di ruangan lain. Lalu panas dari bahan bakar yang terbakar melewati dan diserap oleh muatan, lalu meleleh, serta tidak ada kontak langsung antara logam dan bahan bakar, sehingga memungkinkan kandungan karbon dikontrol secara ketat. Minyak atau batu bara bitumen yang dihaluskan digunakan sebagai bahan bakar. Beberapa tungku yang lebih kecil menggunakan gas alam. Lalu selanjutnya yang A6, yaitu peleburan perapian terbuka, yang dimana metode ini biasa digunakan dalam produksi baja dan besi tuang, dan juga digunakan untuk memasuk logam cair untuk pengecoran. Seperti pada gambar yang dimana tungku perapian terbuka yang khas yang bersifat reverberatori dan regeneratif. Lalu logam di dalam tungku dipanaskan oleh nyala api yang melewati muatan. Lalu nyala api berasal dari pembakaran gas, minyak, tar, atau batu bara yang dihaluskan. Lalu kebanyakan tungku perapian terbuka secara kimiawi bersifat basa, bukan asam, seperti yang ditentukan oleh bahan lapisan tungku batu bara. Lalu yang selanjutnya ada A7 atau pouring, yang dimana logam itu biasanya dipindahkan dari tungku peleburan ke salah satu sendok yang dituangkan ke dalam cetakan atau yang digunakan untuk mentransfer sejumlah logam ke dalam sendok tuang. Di mana dapat kita lihat di gambar ini terdapat tiga jenis sendok tuang yang berbeda, di mana yang di sini sendok tuang yang A, yang B, dan yang C. Lalu di sendok tuang yang A ini merupakan sendok tuang bibir terbuka standar, dikarenakan dia terbuka begini dan bentuknya standar. Lalu yang B ini yang di tengah-tengah ada sendok tuang bawah yang dimana menghindari memasukkan terak dalam logam yang dituangkan, seperti ini. Lalu gambar yang C, di sini gambarnya mirip seperti sendok teko yang menuangkan logam dari dekat bagian bawah dan menghindari masuknya terak di
dalam pengecoran. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang B, yaitu sun mold casting atau pengecoran cetakan pasir. Di sini di sun mold casting pengecoran cetakan pasir ini kita ada 8 bahasan, yaitu yang pertama atau B1 green sand casting, lalu yang B2 dry sand casting, yang B3 cell mold casting, B4 core making, B5 sun mold methods, B6 sun processing, lalu B7 pattern making, yang B8 post molding operation. Pengecoran cetakan pasir. Pengecoran sand casting adalah proses pengecoran logam untuk membuat suatu benda kerja atau komponen dengan metode penuangan logam cair ke dalam cetakan pasir. Pengecoran sand casting paling banyak digunakan dalam produksi pengecoran, dikarenakan metode ini merupakan metode yang paling kuno, tetapi dia mempunyai banyak keunggulan. Adapun beberapa keunggulannya seperti dapat mencetak di titik lebur yang tinggi, yang contohnya seperti baja, nikel, dan titanium. Lalu yang kedua dapat mencetak dimensi mulai dari yang kecil hingga dimensi yang besar. Lalu dapat memproduksi lebih banyak. Nah, di sini ada contoh gambar dari pengecoran, yang dimana di sini ada cavity atau rongga cetakannya, yang dimana di sini tempat masuknya logam dituangkan. Lalu ada intinya, yang dimana bagian intinya ini harus memiliki daya tahan tinggi. Lalu ada gating sistemnya, yaitu saluran masuk untuk mengalirkan logam ke cetakan. Lalu ada sprue atau saluran turun, yang dimana saluran masuk dari luar. Lalu selanjutnya ada boring basin, yang dimana fungsinya untuk mengurangi kecepatan logam cair masuk. Dan ada riser atau penambah, yang dimana di sini merupakan cadangan logam. Lalu selanjutnya B1 pengecoran pasir hijau. Proses pengecoran pasir hijau sama dengan proses pengecoran cetakan pasir. Hanya saja proses ini menggunakan pasir hijau yang terdiri dari pasir silikanya 6-8%, lalu tanah liat atau bentonit 2-3%, lalu ada air dan aditif atau batu bara selulosa. Pengecoran pasir hijau ini merupakan metode yang paling umum dan paling murah, yang dimana corannya sekitar 500 lb atau 230 kg, yang bisa dibuat dengan metode ini. Contohnya yang bisa dibuat dengan metode ini yaitu blok mesin, kotak transmisi, rumah diferensial, dan komponen-komponen mesin lainnya. Lalu B2 ada pengecoran pasir kering. Dalam proses ini, cetakan pasir hijau dikeringkan atau dipanggang sebelum diisi dengan logam cair. Biasanya cetakan ini dipanaskan hingga 300 derajat Fahrenheit atau 150 derajat Celcius, atau bisa lebih tinggi lagi dari itu. Dengan memanggang sampai uap air diuapkan, proses ini menghasilkan cetakan yang lebih kuat dan sedikit gas uap yang dihasilkan. Lalu pengecoran pasir kering ini hampir sama prosesnya dengan sun mold casting, dan cetakan ini juga terbuat dari pasir kasar yang ditambah dengan pengikat dari bahan organik. Lalu di sini ada contoh gambar dari dry sand casting, di mana di sini ada benda yang sedang lagi dicetak. Lalu yang B3 ada pengecoran cetakan cangkang. Dalam proses ini, pasir cetakan dicampur dengan fenolik atau resin.
plastik setting lainnya, baik itu di dalam bentuk cair atau padat dengan katalis atau dengan ukurannya. Tidak ada pengikat tanah liat, tetapi beberapa aditif lain dapat dimasukkan untuk tujuan tertentu. Campuran saat digunakan kering dan mengalir bebas. Lalu di sini ada contoh proses pengecoran cetakan cangkang. Yang pertama ada gambar yang A. Di situ di mana gambarnya bahan pemisah silikonnya lagi dipanaskan. Lalu gambar yang B, dia setelah dipanaskan lalu dibawa ke dumbbox yang berisi pasir. Lalu yang berisi pasir renin. Lalu yang gambar C, polanya setelah itu dijepit ke bagian atas kotak pembuangan. Dan selanjutnya yang gambar D, kotak pembuangan dibalik. Lalu yang E, kotak pembuangannya diputar. Lalu yang F, pola dan cangkang renin dikeluarkan setelah diputar, lalu dia dikeluarkan. Dan gambar yang G ini, pola dan cangkang dipanggang. Lalu setelah selesai dipanggang, gambar yang H ini, polanya ditarik lagi dari cangkangnya. Selanjutnya ada B4, pembuatan inti. Di sini ada B4A, inti pasir hijau. Inti pasir hijau adalah pelengkap dari cetakan pasir hijau yang membentuk bukaan atau lubang di casting. Istilah pasir hijau ini biasanya digunakan untuk elemen seperti pasir kering, dan pasir hijau itu lebih lemah dari pasir kering karena dia membutuhkan angin dan hanya cocok untuk bukaan pendek, tidak untuk bukaan panjang. Lalu selanjutnya ada B5, metode cetakan pasir. Metode yang pertama yaitu ada ramming. Istilah ramming biasa mengacu pada operasi yang dilakukan dengan alat tangan. Pukulan tangan biasanya dapat menghasilkan hasil yang lebih bervariasi dan juga lebih lambat. Dan ramming ini biasa juga berfungsi untuk melengkapi sand slinging di lantai besar dan pencetakan lubang. Lalu selanjutnya ada B5, bench molding. Yang dimana bench molding ini biasanya digunakan untuk coran kecil. Pembuatan penuangan cetakan dapat dilakukan pada meja kerja, di mana ketinggian permukaan kerja lebih nyaman. Lalu selanjutnya yang B5C ada floor molding. Ketika coran yang lebih besar akan dibuat, biasanya pembuatan cetakan dan operasi pengecoran dilakukan di lantai pabrik. Pemadatan pasir dapat dilakukan dengan hand ramming, sand slinging, atau mesin besar lainnya. Biasanya pada proses ini, pasir diaplikasikan berlapis-lapis dan setiap lapisannya dibuat dengan hati-hati. Karena dalam proses ini, pemadatan pasir yang sangat keras itu sangat diperlukan. Lalu selanjutnya ada B5D, pit molding. Pit molding biasanya digunakan ketika coran terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam cetakan yang akan menahan kop dan drag. Lalu selanjutnya ada B5E, metode mesin. Dalam beberapa kasus, produksi beberapa metode dengan menggunakan mesin tersedia untuk melengkapi operasi pembuatan cetakan pasir yang seharusnya manual. Dan metode mesin ini atau metode mekanis biasanya memberikan kepadatan yang lebih seragam daripada ramming, karena dia dicetak dengan mesin. Lalu selanjutnya B6 ada pengolahan pasir. Penggilingan pasir atau pencampuran biasanya dilakukan oleh mesin penggilingan pasir untuk proses pencetakan pasir hijau, air, tanah liat, bahan berkarbon, dan aditif lainnya dimasukkan ke dalam mesin. Lalu di sini ada contoh dari gambar
mesin penggilingan pasir, yang dimana di sini ada pedangnya atau pisaunya, dan di sini ada roda mulernya yang memutar pedangnya ini atau pisaunya. Lalu penggilingan pasir tipe batch yang dimana roda muler maupun bilahnya bergerak mencampur pasir dan bahan lainnya. Jadi di sini setelah roda mulernya berputar dan pedangnya juga ikut berputar, maka bahannya tercampur semua di dalam. Lalu selanjutnya B7, pembuatan pola. Pola dibuat untuk menghasilkan ukuran dan bentuk rongga yang tepat dalam cetakan pasir, kecuali untuk beberapa bentuk yang sangat sederhana. Biasanya yang berbentuk lingkaran diperlukan suatu pola agar rongga cetakan memiliki bentuk dan dimensi yang benar. Pola biasanya dibuat dari kayu, plester, plastik, dan berbagai logam lainnya. Dan untuk coran busa yang hilang dari busa polistiren. Untuk coran investasi, pola dibuat dari lilin atau plastik dan aluminium, kuningan, dan besi cor adalah bahan pola logam yang umum. Lalu selanjutnya ada B8, post molding operation. Sekot adalah operasi yang memisahkan cairan dari cetakan pasir. Ini adalah operasi pertama yang terjadi setelah coran mengeras dan dingin dalam cetakan. Oke, demikian penjelasan saya tadi mengenai melting metal forecasting dan sun mold casting. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Demikian, terima kasih.